naikkan ke hadapan Tuhan. Buat penyertaan-Mu dalam hidup kami, hingga sampai saat ini Tuhan, kami merasakan kasih-Mu sungguh luar biasa. Kami boleh datang di tempat ini Tuhan tanpa kekurangan satu apapun. Untuk itu Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu. Kami mau memuji dan menyembah-Mu, memberikan penyembahan dan persembahan yang terbaik bagi-Mu. Layakan kami Tuhan, sehingga kami boleh hadir dalam hadirat-Mu saat ini. Terima kasih juga Tuhan. Kami mau berdoa juga buat jemaat-Mu yang saat ini dalam perjalanan menuju tempat ini. Kau berkati jemaat-Mu sampai tujuan di sini Tuhan. Tak lain tak bukan kami hanya mau memuji-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Demikian juga Engkau berkati tetangga kami di gereja ini, dari depan, belakang, samping, kanan, kiri. Engkau berkati mereka Tuhan dengan mendengarkan puji-pujian yang kami persembahan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mulai ibadah ini di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama katakan amin. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri dan nyanyikan pujian ini. Kita mau mendengarkan suara anak di Tuhan sehingga kita boleh hadir di tempat ini. Haleluya.
lagi siapkan hati kita sehingga kita boleh dapat hadir dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Karena kemurahan Tuhanlah kita boleh ada di tempat ini. Haleluya. Kita boleh hidup hari ini itu karena kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya.
damai sejahtera yang daripada-Mu. Karena hadirat Tuhan telah menyentuh hati kami, sehingga kami merasakan hadirat Tuhan yang penuh kuasa. Haleluya. Dan kami juga Tuhan mau memuji-Mu tempat ini lebih heran lagi, sehingga kami boleh bersuka cita dan menerima damai sejahtera yang daripada-Mu, sehingga kami boleh melakukan hidup kami Tuhan, menjalani hidup ini di dalam sukacita dan damai sejahtera yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan bagi jemaat yang mau bersorak-sorai memuji Tuhan lebih heran lagi. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Jemaat, saya undang untuk berdiri kembali. Kita mau berglori bagi Tuhan. Amin. Masih kuat berdiri? Haleluya. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu dapat menyentuh hati kita dan boleh kita lakukan di sepanjang hidup kita. Haleluya. Amin.
kita semakin kuat, semakin kita mendengar firman Allah, semakin kita mendapat kekuatan. Kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Kau kuatkan, ku bertahan, kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau adalah Immanuel. Kau kuatkan, ku bertahan, kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau adalah Immanuel. Kau kuatkan, aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau adalah Immanuel. Engkau adalah Immanuel. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu. Tuhan, kami bawa jiwa kami. Tuhan, kami bawa hati kami. Tuhan, terimalah seluruh persembahan kami. Tuhan, terimalah penyembahan kami. Biarlah kami mendapatkan kasih karunia-Mu pada hari ini. Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang hidup, yang bangkit dari antara orang mati. Engkau naik ke sorga, Engkau mengalahkan maut. Engkau Tuhan yang datang melawat kami, mencurahkan roh-Mu bagi kami. Di dalam nama Yesus, berkati kami dengan roh pengenalan akan Tuhan. Berkati kami dengan roh pengertian akan Allah. Berkati kami dengan roh takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau pulihkan jiwa kami hari ini menjadi bejana yang baru, yang Engkau isi dengan anggur baru, dengan kuasa yang baru, dengan kasih yang baru. Anugerah Allah melimpah bagi kami. Di dalam nama Yesus berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami percaya, mendengar dan mengimaninya. Terpujilah Tuhan, diberkatilah yang datang di dalam nama Yesus, menjadi hati yang lembut, menjadi hati yang subur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Haleluya, Shalom. Ya, hari ini saya akan menyampaikan sebuah kabar yang sangat baik, sangat sukacita bagi kita. Ya, kita baru-baru ini mendengar gempa di Cianjur yang sampai hari ini masih banyak korban yang belum ditemukan. Saudara, kita berduka cita, mendoakan ya, karena segala sesuatu bisa saja terjadi menimpa setiap kehidupan kita. Itu pertanda bahwa dunia ini sangat rapuh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dunia ini sangat sangat mudah untuk dibinasakan dan sangat mudah untuk dilenyapkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebab itu sebagai anak Tuhan, saya selalu berdoa. Dalam doa saya itu akhir-akhir ini saya selalu berdoa saya selalu menyebutkan kepada Tuhan Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Itu menjadi suatu dasar, dan itu juga menjadi satu tujuan ketika kita meletakkan kepercayaan kita kepada kebangkitan Kristus, maka engkau akan memikirkan perkara-perkara yang di atas, tidak lagi memikirkan perkara-perkara yang di bumi.
Saudara, secara pengetahuan orang-orang sedang memikirkan bagaimana tinggal di bulan, bagaimana orang bisa tinggal di planet yang lain. Secara pengetahuan, terlepas dari firman Allah, manusia secara logikanya saja dia ingin mencari tempat yang di atas, gitu ya. Nah, Tuhan Yesus sudah membawa kita ke alam berpikir yang demikian jauh sebelum ilmuwan-ilmuwan. Kalau engkau dibangkitkan bersama dengan Kristus, maka pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Amin. Dan kita hanya sibuk memikirkan perkara dari bulan ke bulan, hanya kita berkutat dengan segala hal yang pasti binasa, yang pasti akan lenyap, yang pasti akan hancur, ya. Dan kita hanya berkutat memikirkan baju harganya berapa, bedak harganya berapa. Saudara, karena semuanya itu bakal lenyap. Hari ini saya akan menyampaikan firman Allah yang kita buka dalam kitab Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-22. Kita akan baca firman Allah ini. Mungkin saudara sebagian sudah tahu ayat ini luar biasa. Ya, mari kita baca Amsal 10 ayat 22. 1, 2, 3. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Bisa dihafal ya. Nah, kita coba diucapkan tanpa melihat teks atau ditutup matanya. 1, 2, 3. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, orang selalu ingin kaya. Nah, dunia mengajarkan engkau harus kerja keras, engkau harus banting tulang, engkau harus berusaha. Itu ajaran dari dunia ini. Tetapi apa jadinya kalau kekayaan itu tidak ada berkat di dalamnya? Kekayaan bisa kita raih, kita capai dengan susah payah, dengan kerja keras, bisa. Tapi tidak ada berkat di dalamnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sehingga ada banyak orang dengan segala kekayaannya yang dia hasilkan, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Tidak ada yang bisa mengisi ruang jiwa. Ya, tidak ada yang bisa mengisi ruang hampa di dalam jiwanya. Saudara, kita tahu Bill Gates itu orang kaya di dunia ini. Semua orang di dunia tahu dia orang kaya. Tapi di usianya yang sudah 60 lebih itu, dia masih bercerai dengan istrinya Melinda. Ya, orang kaya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, saya akan mengajarkan satu hal yang sangat sederhana bagi kita hari ini. Karena kita lebih dahulu mencari kekayaan dan kita tidak mencari berkat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, saya mau analogikannya begini, saudara. Ya, karena berkat ini adalah sebuah landasan, ya, sebuah landasan antara berkat dan kekayaan. Itu satu hal yang sangat berbeda. Ya, tadi saya ajarkan sama anak sekolah minggu. Ada telinga, ada mata. Mata bisa melahirkan banyak keinginan. Anak-anak kita kalau melihat sesuatu mainan tidak dibelikan, oh dia bisa nangis, bisa merengek-rengek. Nah, mungkin juga kita bisa pernah melihat kelihatannya baju itu bagus, kelihatannya sehingga kita tergoda membelinya. Ketika dipakai kayaknya itu mata bisa melihat.
Ya, mungkin kita pernah melihat makanan menarik, ya, kelihatannya enak, kelihatannya bagus, tapi begitu dimakan, akhirnya barang itu tidak dimakan. Nah, itulah orang yang kehilangan. Jadi berkat itu, saudara, bukan karena, pertama bukan karena mata, ya, karena itu bisa menipu kita, ya. Nah, tadi saya ada sama anak sekolah minggu, coba kalian tutup mata kalian, bisa melihat? Oh, tidak bisa, sangat terbatas, sangat terbatas. Ya, coba tutup matanya, saudara, bisa melihat nggak? Ya, tapi coba tutup telinga, coba tutup telinga saudara, ayo coba, dua-duanya rapat. Tuhan memberkati. Dengar? Kalau yang tidak dengar nanti pulang tolong beli kacamata. Telinga walaupun ditutup masih bisa. Enggak. Mata ditutup nggak bisa apa-apa. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi dari mana datangnya berkat? Bukan dari keinginan kita. Terus dari mana? Dari keinginan Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberkati kita, Dia bukan Tuhan. Nah, saudara, ada satu kemampuan. Jadi makanya tadi saya ajarkan sama anak sekolah minggu. Tadi karena anak-anak saya bilang, mana lebih dulu, mendengar atau melihat? Melihat, om, melihat pastor. Kalau gitu kamu kembalikan lagi ke kandungan ibu. Ya, ulang lagi, belum lulus, belum layak lahir. Ya, ya. Jadi mana yang lebih dulu, melihat atau mendengar? Perdana. Oh, mendengar. Jadi saudara, ya, ini saya sebelum saya khotbah, saya coba, karena di dalam hidup kita sudah dikasih Tuhan label, saudara. Tuhan sudah pasang label dalam hidup kita, jadi nggak ada dalam hidup kita yang tidak diberkati. Cuma kita harus mulai, ya, bukan dari keinginan ya, tapi dari janji Tuhan. Amin. Ya. Makanya kata Tuhan, banyak orang ingin kaya, tapi jatuh ke dalam berbagai-bagai dosa. Tapi kalau engkau diberkati, berkat itu bisa menjadikan engkau kaya. Saya ingin jemaat kaya, tapi kaya dari berkat Tuhan. Amin. Ya, saudara boleh kaya, tapi jangan kaya dengan klaim karena aku berkuasa, karena aku rajin, karena aku begini. Nah, makanya akan melahirkan orang yang siapa Tuhan itu? Hai jiwaku ada pada banyak harta, hai jiwaku ada pada banyak barang. Tapi kalau orang itu kaya karena berkat Tuhan, makanya dikatakan Tuhan kepada Ishak, dia semakin kaya, semakin kaya, kian lama kian kaya. Karena saudara yang dikasih oleh Tuhan, berkat Tuhan itu tidak seperti roda pedati. Makanya banyak orang berprinsip apa? Hidup ini seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Nah, itu pendapat dunia, pendapat Tuhan seperti itu enggak? Nah, makanya kalau kekayaan itu karena usaha jernih itu berlaku. Tapi kalau kekayaan saudara berasal daripada berkat Tuhan, saudara lihat dalam kitab Kejadian Ulangan pasal yang ke-28. Saya akan patahkan pendapat dunia itu. Ulangan 28 ayatnya sebentar saya cari ya. Ayat 13. Nah, ini cerita tentang berkat. Tuhan, yuk sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik
dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Kenapa hidup orang fluktuatif naik turun? Karena tidak ada firman. Itu jelas. Sifat dari firman, kuasa dari firman, kekuatan dari firman bukan sometimes, bukan nurutan, bukan karena musim. Padang gurun bisa dirubah Tuhan jadi kebun buah-buahan. Laut bisa dibuka Tuhan jadi jalan. Saudara, amin. Nah, Allah bukan bekerjanya musim-musim, tidak. Ini firman Allah ini sebuah berkat. Berkat Tuhan gak sama dengan uang kita. Kadang-kadang banyak, kadang-kadang enggak. Nah, ini harus jelas bahwa ketika kehidupan kita karena berkat, tidak berlaku roda pedati. Amin. Tidak berlaku roda pedati. Karena apa? Nah, sekarang saya mau tanya, saudara mau diberkati kan? Amin. Iya. Kalau kita mau cari ikan, tentu kita pergi ke laut. Ya. Kalau mau diberkati, apa yang saudara lakukan? Jangan jawab berdoa, salah. Kalau mau diberkati, saudara, makanya seringkali kita kan ingin diberkati, tapi kita nggak mau mencari firman Allah. Ya, karena ini semua datangnya dari firman. Berkat Tuhan itu datang dari firman Tuhan. Ulangan pasal 28 ayat yang kedua, kita naik ke atas. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan. Yang mau diberkati Tuhan, ya carilah firman Tuhan. Yang mau diberkati Tuhan, dengarlah firman Allah. Sebanyak apa firman Allah yang akan, sebanyak apa berkat yang saudara akan terima, yang tak terbatas dan yang tak terhingga. Nah, carilah firman Allah, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, makanya kalau kita ingin diberkati Tuhan, tapi kita tidak mau dengar firman Allah, kita hanya berdoa. Makanya banyak orang Kristen yang kecewa. Aku sudah berdoa, kok nggak diberkati juga? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan nggak suruh berdoa. Segala berkat ini akan datang kepadamu, tidak perlu diminta. Apabila engkau mendengarkan. Amin. Itu makanya saya katakan tadi, mendengar itu penting daripada melihat dalam urusan berkat. Ini yang terbatas, saudara. Ya, mata ditutup, tidak bisa buat apa-apa. Makanya banyak orang panik, banyak orang kelimpungan, banyak orang putus asa karena seperti mata dia. Tapi orang yang setia mendengar, orang yang sungguh-sungguh mempertajam pendengarannya kepada firman Allah, dia akan tetap mendapat jawaban dalam hidup ini. Dia tidak akan bingung dengan situasi, sekalipun sekeliling kita mencekam seperti mata yang ditutup, jika kita meraba-raba. Tapi kalau telinga kita, pendengaran kita akan firman Tuhan tetap hidup, sekalipun dunia mencekam, kita akan tetap bisa menerima berkat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah, seperti yang saya katakan tadi, Tuhan sudah memberi label kepada kita. Kamu adalah garam dunia. Nah, ini saya akan mulai Matius pasal 5 ayat 13. Kita baca, kamu ganti dengan saya. Ya, kamu kita ganti dengan saya. Nah, supaya kita mulai dari berkat ya.
1, 2, 3. Saya adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, okelah kita punya sop, ada daging di situ, ada sosis di situ, ada sayuran di situ, lengkap, ada bakso. Itu semua mahal itu. Ya, kita pilih sop iga atau sop buntut atau sop apa? Ya, nggak tahu satu porsi di Zaki Diki berapa. Saya nggak pernah lagi makan. Tapi kalau nggak ada garam, makanya banyak orang saudara, walaupun hidupnya, saya kalau lihat di YouTube Raffi Ahmad atau apa cerita mobil sekian miliar, ya kan, ada yang orang nggak bisa, terasa jiwa kosong. Sama dengan sop tadi, ada iga di situ, ada buntut di situ, ada bakso di situ, ada apalah di situ, tapi nggak ada garam. Hampa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi ketika Tuhan bercerita tentang berkat, hidupmu, pribadimu harus jadi garam. Amin. Garam itulah berkat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, garam itulah yang diartikan Tuhan di sini berkat. Kemanapun engkau pergi, apakah jadi berkat? Apa yang kita kerjakan, apakah jadi berkat? Apa yang kita lahirkan, apakah jadi berkat? Kita menikah, apakah jadi berkat? Kan gitu. Karena semuanya ini harus jadi garam. Karena garam di sini mau menunjuk kepada pribadi. Karena garam yang disebut Tuhan sini adalah saya dan saudara. Amin. Ini label kita. Garam yang dimaksud sini bukan benda, saya, saudara. Nah, sebenarnya saudara, tadi saya ketik di Google, apa jadinya kalau laut tidak asin? Ada yang bisa jawab? Dunia ini 80% lautan, betul nggak? Nah, untuk mempermudahnya, kita tahu sampai di laut air nggak mengalir lagi kan? Seandainya itu kan air asin. Nah, saya kasih contoh. Seandainya saudara taruh sebuah bak isi air tawar, isi air tawar, biarkanlah nggak mengalir, nggak diambil, nggak diapa-apain. Tempo 2 bulan jadi apa air yang di situ? Busuk. Iya kan? Sumber penyakit, sumber bakteri. Karena dia air tawar. Nah, seandainya laut tidak asin, awan, apa yang jadi? Wabah, tempat berkumpulnya semua penyakit, tempat berkumpulnya semua sumber-sumber bakteri. Bayangkan laut yang seluas ini, airnya bertahan di situ. Kalau itu air tawar, selesai kehidupan kita, tidak hidup lagi di dunia. Bayangkan 80% dari lautan ini menyumbangkan bakteri. Terus air yang turun dari langit, hujan yang dari air laut, jadi apa? Gak ada kehidupan. Sesederhana itu. Makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan, kamu adalah garam.
gampang busuk, nggak layu, itu berkat. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah kekuatan lautan ini. Tuhan itu hebat. Dia memelihara ya dengan asinnya air laut. Itulah cara Tuhan memelihara kehidupan ini sampai hari ini. Ya, memelihara kehidupan sampai detik ini tanpa orang sadari. Itu berkat yang luar biasa. Amin. Itu berkat yang membuat hidup kita ini berlangsung sampai hari ini. Kita terima hujan yang airnya sudah bagus. Seandainya air laut tidak asin, hujan yang turun, hujan busuk, hujan bau, sehingga kita ditimpa dengan kematian. Kamu adalah garam, kata Tuhan. Jadi Tuhan sudah membuat itu dalam kehidupan kita. Nah, makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan pisahkan hidup kita dari firman Tuhan. Kita bisa saja kaya sekaya-kayanya, tapi kalau nggak ada berkat, banyak kebusukan di situ, banyak kehancuran di situ. Oh, banyak kegagalan di situ, banyak penyakit, banyak segala macam. Makanya dikatakan Salomo tadi, berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Karena yang ngomong ini orang kaya. Yang ngomong itu Salomo. Salomo ini dia bisa mengklaim kekayaannya dari berkat Tuhan. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Salomo sekalipun dia punya banyak harta, dia tetap bilang, saya kaya karena berkat Tuhan. Ya, sehingga berkat dia itu awet. Awet bukan karena kikir, awet bukan karena pelit. Makanya dikatakan orang yang menabur harta akan semakin kaya. Tapi ada orang yang menyimpannya selalu berkekurangan. Makanya saudara, jangan kita selalu berkata kurang, karena kita tidak mengerti berkat. Nah, saya kasih sebuah contoh ya saudara, ya, karena kita tahu ini sebuah sejarah. Dalam Kejadian pasal 24 tentang Abraham. Kejadian pasal 24 ayat 1. Nanti saya lompat ke ayat 35. Ya. Kejadian 24 ayat 1. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Nah, ini saya katakan tadi, kekayaannya Abraham bukan seperti roda pedati. Ayat ini mengatakan Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Nah, berkat Tuhan itu dalam segala hal, merasuk ke dalam seluruh sendi-sendi kehidupan kita. Nah, ini levelnya Abraham. Telah tua. Nah, kita nanti semakin tua semakin diberkati Tuhan, bapak-bapak, ibu-ibu. Amin. Iya. Jangan semakin tua semakin susah. Amin. Iya.
Itu kata firman Tuhan. Siapa Abraham? Orang percaya yang memulai kehidupan rohani, yang memulai kehidupan imannya di umur 75 tahun. Jika dia mulai melangkah dengan iman, dengan mengikut Tuhan, dengan meninggalkan Ur Kasdim dan pergi masuk ke tanah Kanaan memenuhi panggilan Tuhan. Dia tinggalkan kampung halamannya, dia tinggalkan semua kemapanan hidupnya di Ur Kasdim, dan dia pergi menuju tanah Kanaan sesuai dengan panggilan Tuhan. Disitulah Abraham memulai. Dan ayat ini mencatat, karena ini di masa tuanya Abraham, ya, di masa tuanya Abraham. Dan ayat 35, ayat ini kesaksian dari asistennya si Abraham itu. Tuhan sangat memberkati tuanku itu, sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing domba dan lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Tuhan sangat memberkati. Saudara, jadi Abraham itu kaya karena berkat. Berkatnya dia terima karena firman Tuhan. Saking diberkati Tuhan, umur 100 tahun Abraham, umur 90 tahun Sarah, Tuhan masih memberikan anak kepada mereka. Itulah berkat, tidak pernah seperti roda pedati. Amin. Seperti anggur yang akan manis, yang akan bertambah, yang akan selalu naik, tidak turun. Kalau itu berkat. Makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan, Abraham selalu mewariskan, selalu memelihara kehidupannya dengan apa? Dengan firman Tuhan, dengan mendengar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mendengar firman Allah itu memang harus dilatih. Itu sebuah exercise, itu sebuah pergumulan, itu sebuah aktivitas. Mendengar firman Allah itu memang sebuah panggilan jiwa kita. Jangan saudara abaikan itu. Ketika saudara lebih mementingkan yang lain daripada firman Allah, engkau kehilangan berkat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin engkau sudah berusaha baik, sudah bekerja baik, sudah bercocok tanam baik, engkau hanya dapatkan apa? Capek, susah juga, lelah juga, pikiran juga, beban banyak. Hidup kita hanya berputar-putar di kesusahan demi kesusahan. Risiko berganti silih berganti. Kita nggak pernah merasakan satu kemenangan. Ya, saudara, kita nggak pernah merasakan kapan kita bisa nikmati. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seperti khotbah saya kemarin di Lukas pasal 5, ya, ketika si Simon Petrus pulang dari laut tanpa hasil, pulang dari laut sepanjang malam menangkap ikan, tidak dapat satu ekor pun. Simon dan semua nelayan-nelayan pada waktu itu nggak dapat satu ekor ikan pun, dan mereka pulang sebagai orang gagal. Mereka pulang sebagai orang yang putus asa. Sudah bekerja keras, tapi tidak ada hasil, saudara. Itu capek sekali. Ya, sudah bekerja keras, merasa sudah berusaha benar, tapi tidak juga dapat. Nah, itulah yang dibilang orang ya, kadang-kadang bernasib bagus, kadang-kadang tidak. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, kadang-kadang kita terbawa alur pikiran seperti itu.
Karena kita hanya berdasarkan pada kemampuan, kerja keras, cuaca. Tapi ada berkat. Berkat itu diatur oleh firman, dicurahkan oleh firman. Makanya saudara, ketika Tuhan Yesus berkata kepada Simon, ya saudara, jadi kalau mau diberkati Tuhan, saudara yang datang Tuhan. Amin. Kalau mau diberkati Tuhan, Tuhan pasti datang ke dalam hidupmu. Dan ketika Tuhan datang ke dalam hidup kita, ketika Dia hadir dalam hidup kita, entah lewat firman Tuhan, terimalah. Sekalipun Yesus datang ke perahu Simon tidak bawa ikan, sekalipun Yesus menghampiri perahu Simon tidak hitung-hitungan berapa sewa perahu. Dia datang, Simon, ya, maukah kau membawa aku agak ke tengah supaya aku bisa berkhotbah? Ya. Simon menerima Yesus dalam perahunya. Saudara, disinilah mulai datang berkat itu. Disinilah mulai datang berkat. Jangan ditolak. Jangan ditolak panggilan Tuhan. Amin. Jangan kasih alasan. Sekalipun alasan itu ada. Aduh Tuhan, aku capek. Guru Yesus, aku capek. Sudah sepanjang malam aku tidak dapat ikan, belum tidur, ngantuk, lelah, tidak dapat hasil, capek. Ada berapa banyak kita pakai alasan ini untuk menerima Yesus atau untuk datang kepada Yesus? Capek. Manusia selalu lebih capek dari Tuhan. Tuhan bilang, jangan kau pakai semua hari, semua waktu untuk bekerja. Adakanlah hari istirahat. Sedangkan Tuhan menyediakan Allah yang Maha Kuasa, Allah yang mengatur, mencipta, bekerja luar biasa untuk seluruh kehidupan alam jagat raya semesta ini. Dia masih bisa menyempatkan waktunya untuk menerima kita. Jangan kita lebih sibuk dari Tuhan. Amin. Kalau jangan engkau lebih sibuk dari Allah. Allah saja masih punya waktu. Datanglah kepadaku semua yang letih sudah berbeban berat. Berarti Allah yang standby kan? Allah yang menyediakan dirinya kapan saja kita datang. Nah kita nggak datang-datang. Kenapa? Sibuk, capek, udah capek kerja, capek pikiran, sehingga kita nggak mau datang sama Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, disitulah kita kehilangan. Nah puji Tuhan, si Simon ketika Yesus datang dan dia harus melayani Yesus, dia harus membawa Yesus dalam perahunya untuk bisa berkorban. Puji Tuhan, tidak ada penolakan. Yang penting satu perahu dengan Tuhan. Itu makanya saya katakan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau Tuhan ada dalam hidup kita, ya kalau bahasa sekarang kita satu frekuensi dengan Tuhan, atau kita satu perahu dengan Tuhan, atau kita satu persekutuan dengan Tuhan, tidak mungkin Tuhan tidak memberkati. Dan tidak mungkin firman Tuhan tidak berlaku dalam hidup kita. Karena dari situlah Tuhan membawa berkat. Selesai Yesus berkhotbah, artinya selesai Yesus menyampaikan firman Allah, Yesus memerintahkan Simon, bawa perahu ini lebih ke tengah lagi. Dan dibawalah perahu ini lebih ke tengah. Sampai di tengah dia bilang, Simon, sekarang tebarkanlah jalan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Simon berkata, Guru, sudah sepanjang malam kami semua nelayan di sini sudah melemparkan jala, tidak satu ekor pun ikan. Artinya apa? Tadi malam kami sudah melemparkan jala kami di seluruh daerah ini, tidak dapat ikan. Itu sudah malam. Waktunya menangkap ikan, ini siang. Nah, tapi bagi orang yang sudah mendengar firman Allah, karena Simon tadi sudah dengar Yesus khotbah, tentu dia punya pikiran lain. Karena engkau yang mengatakan akan aku lemparkan. Beda. Tadi malam si Simon melemparkan jala karena kerja keras. Tadi malam si Simon melemparkan jala karena kekuatannya, karena feelingnya. Tetapi siangnya dia melemparkan jala
karena Tuhan yang berfirman, dan dia mendapat 2 perahu ikan karena Tuhan yang bicara. Amin. Saudara, nah ini harus kita pisahkan. Ya, apakah selama ini Simon pernah dapat ikan dengan kekuatannya? Pernah. Tapi ketika disaksikannya bahwa ikan yang ditangkapnya karena berkat dari firman Tuhan, itu membuat dia tersungkur di kaki Tuhan. Amin. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, saya mau koreksi sedikit ya. Nah, kadang-kadang saudara kita hanya ingin dapat berkat, habis itu lupa sama Tuhan. Nah, ini yang susah. Ini yang tidak akan jadi berkat. Ya. Begitu dia lihat 2 perahu ikan itu, dia tersungkur di kaki Tuhan dan dia bilang, aku tidak layak. Dia menyembah Yesus. Ada berapa banyak ada orang lumpuh di gerbang bait suci. Ada orang lumpuh di kolam Bethesda yang disembuhkan Tuhan. Setelah dia disembuhkan Tuhan, apa katanya? Apa katanya sama Tuhan? Apa yang kulakukan Tuhan? Pergilah ke rumah ibadah, tunjukkan dirimu kepada imam-imam dan sembahlah. Saudara, banyak orang disembuhkan Tuhan dalam Alkitab, tapi nggak semuanya masuk ke rumah Tuhan. Ya, nggak semuanya masuk ke rumah Allah, karena orang hanya ingin cari materi. Ketika Petrus dan Silas, Yohanes dan Petrus menyembuhkan orang yang lumpuh di pintu gerbang bait suci. Setelah disembuhkan, di mana ketemunya? Ketemu di bait suci. Mereka datang. Itu namanya berkat, saudara. Jadi kalau kita diberkati Tuhan itu selalu jalannya dengan Tuhan. Jadi jangan kita menjadi orang yang hanya ingin dapat seperti binatang yang dilepaskan dari jerat. Udah dapat untung, udah lupa sama Tuhan. Udah disembuhkan, udah lupa sama Tuhan. Ini ciri-ciri orang binasa. Makanya hidupnya naik turun. Kalau kita, makanya Yesus ketemu orang miskin di bait suci, ya puji Tuhan. Disinilah kita ketemunya dengan Allah. Janda yang miskin diketemukan Tuhan mana? Di bait suci. Tidak ditemukan Tuhan di pasar. Tidak ditemukan Tuhan. Di mana ditemukan Tuhan janda yang miskin? Di bait suci. Dia ketemu dengan Tuhan di situ. Itu berkat. Jangan kita hanya meratapi kekurangan saja. Cari Tuhan. Amin. Cari Allah. Inilah berkat. Dan yang terakhir, saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena kekuatan dari firman Allah itu, ya, kutuk pun bisa dirubah Tuhan jadi berkat. Itulah sifat, itulah kekuatan, itulah keajaiban, itulah mujizat yang sebenarnya. Amin. Ya, ketika kutuk dirubah Tuhan jadi berkat. Ketika kita difitnah orang, bisa dirubah Tuhan jadi berkat. Ketika kita dijatuhkan orang, itu juga bisa dijadikan Tuhan jadi berkat. Ketika kita dikucilkan orang, itu juga bisa dibuat Tuhan, dirubah Tuhan jadi berkat. Tidak ada yang tidak bisa Tuhan, karena segala sesuatu yang dikerjakan Tuhan adalah baik dan menjadi berkat. Amin. Makanya kalau kita tetap di dalam firman Tuhan, pertajam pendengaran kita. Ada orang yang menjelekkan kita, ada orang yang menfitnah kita, ada orang yang menjatuhkan kita, saudara. Kalau kita hidup dengan firman Allah, itu dirubah Tuhan semuanya jadi berkat.
Musuhmu akan diperdamaikan dengan engkau. Itu jadi berkat. Amin. Saudara, dulu di tetangga kita ini ada Pak Tengku yang rumahnya di sini. Jadi kalau saudara pernah dengar di Bekasi orang bikin toa arahkannya ke gereja, nah Bapak itu juga begitu persis. Jadi setiap minggu dia bikin pengajian, dia bukan masjid kan, rumah. Dia arahkannya ke sini setiap minggu. Ya, tak itu. Sekarang udah pindah ya, kapasitas hidup enggak, saya sudah tahu. Saudara, tapi di akhir sebelum dia jual rumah, dia bisa berdamai, diperdamaikan Tuhan. Kami, bahwa saya punya kok berubah, kok tiba-tiba baik. Dulu kan ada pohon rambutan 3 di sini kan. Sekarang waktu datang dia, bu apa? Itu rambutan ibu sering kali diambil orang. Kok tumben? Ya, akhirnya orang ini berubah dibikin Tuhan. Jadi baik. Saudara, berapa minggu yang lalu karena ada kotoran yang di masjid di Oktober, saya datang, saya bilang, Pak RW, saya nggak bisa hidup kotorannya. Ya maklum hari Minggu kami ke gereja. Oh iya, udah tahu lah Pak, kata Pak RW datang, Pak RW datang, Bu RT gitu kan, datang Eri yang pengurus masjid. Oh kalau gitu kita foto sama-sama. Saya udah pakai rapi gini kan, foto. Nah foto sama-sama di masjid itu dia bilang sama Pak RW, Pak, kalau nanti di gereja ada juga kegiatan bersih-bersih, kasih tahu juga Pak, karena kita di sini sama semua. Kegiatan sosial tidak lagi pandang dulu siapa. Jadi kalau di gereja Bapak nanti ada kegiatan mau bersih-bersih, kasih tahu aja. Puji Tuhan. Amin. Jadi ceritalah si Erik yang di depan masjid itu rumahnya. Dia cerita Erik Kosmiri namanya. Ada ningek sampai kini dan masih ningek katanya bahasa sini. Dia cerita tuh kumpul kita waktu Natal. Dulu waktu Natal sama ulun kau pernah ngasih kue. Dijelaskannya kuenya apa gitu. Padahal beberapa tahun dia masih ingat. Ya, waktu kecil-kecil dulu Natal kami dikasih kue. Ya, karena dulu kan masih sedikit orang di sini, jadi mama saya itu suka ngantar-ngantar kue. Waktu itu masih diterima, kalau sekarang ya mungkin. Jadi dia ingat, mama saya pernah ngasih kue Natal. Gak lupa. Kuasa Tuhan itu luar biasa, amin. Nah, itu berkat saudara. Saya merasa diterima. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi tidak perlu dijelaskan lagi. Kalau mau diberkati Tuhan, yang saudara lakukan bukan berdoa, cari firman Tuhan. Amin. Engkau akan tetap naik, karena berkat Tuhan tidak turun naik. Berkat Tuhan akan tetap naik. Amin. Karena dia hidup. Berkat Tuhan itu garam, dan garam itu adalah kita. Jadi kalau Tuhan ingin memberkati kita, dijadikannya dulu kita diberkat. Dirubahnya dulu pribadi kita ini jadi garam, jadi berkat. Amin. Berkah. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Yesus ubah hidup kami. Bapa, sentuh hati kami, kita jadikan pujian tadi. Biarlah Tuhan menjadikan kita berkat. Tuhan berkati aku. Tuhan jadikan aku berkat, supaya aku bisa menjadi memberkati. Betapa
segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari dalam hidupku ini kau selalu memberi rencana terbaik oleh karena kasih. Bapa, satu hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau betul rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi air mengalir yang tiada pernah berhenti. Amin. Saya minta Pak Paulus membantu firman Tuhan. Kembali kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami semua jemaat-Mu yang hadir pada saat ini Tuhan. Dan kami telah mengangkat segala pujian yang terbaik buat Tuhan. Dan kami Tuhan percaya bahwa pujian kami ini Tuhan adalah penyembahan yang mengagungkan, memuliakan nama Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, firman-Mu sangat menyentuh hati kami pada saat ini Tuhan. Bahwa berkat Tuhanlah yang membuat kaya, susah payah tidak akan menambahinya Tuhan. Ajari seluruh jemaat-Mu Tuhan supaya kami tidak mengandalkan kekuatan diri kami sendiri, untuk tidak mengandalkan apa yang kami punya, tidak mengandalkan jabatan, tidak mengandalkan uang kami Tuhan, tetapi mengandalkan berkat-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan bahwa berkat-Mu itu Tuhan sangat luar biasa, sangat Tuhan melawan seluruh orang yang mencari nama Tuhan. Untuk itu Tuhan, pada malam hari ini Bapa, kami percaya bahwa seluruh kami jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman ini Tuhan, kami akan diubah oleh kasih karunia Tuhan. Kami akan diubah oleh firman-Mu Tuhan. Kami akan diubah oleh Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan, kami tidak mengandalkan apa yang kami punya, tetapi kami hanya mengandalkan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Untuk itu Tuhan, hati kami yang keras selama ini Tuhan, Tuhan ubahkan kami supaya kami merendahkan hati di hadapan Tuhan. Lembutkan hati kami Tuhan, supaya kami Tuhan tidak mengandalkan kekuatan kami, melainkan Tuhan datang menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kami bersyukur, berterima kasih pada saat ini Tuhan. Kami adalah orang yang beruntung, yang berhasil Kau berikan kesempatan kepada kami semua jemaat-Mu pada siang hari ini Tuhan. Sehingga Tuhan, kami telah menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kami serahkan Tuhan hamba-Mu supaya Kau pakai lebih heran lagi Tuhan. Berkati Tuhan pelayanannya di kota kami, kota Bangkinang, dari kota sampai ke desa-desa, sampai ke perkebunan Tuhan. Sehingga firman ini tetap diberitakan di Kabupaten Kampar ini Tuhan. Sehingga Tuhan, firman-Mu ini akan kami teruskan kepada anak cucu kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Kita ulangi lagi, kita berdoa. Kita mau